Nah, teman-teman semua, eh, hari ini kita sama-sama belajar ya. Ini sengaja saya gabung lagi kelas komunikasi komunikasi 205 sama manajemen. Saya lupa manajemen 20 berapa. Sebentar. Manajemen 224 ya. MJ 224 sama KM 205. Memang hari ini eh, ya karena saya mengajar di dua kelas ini daripada saya harus dua tiga kali eh, membuka ruang kelas yang kemudian akhirnya membahas hal yang sama, tidak berkaitan waktu juga yang agak sedikit tidak memungkinkan. Lebih baik saya gabungkan aja kelasnya supaya teman-teman bisa sama-sama belajar di satu waktu yang sama. Nah, kita belajar nih teman-teman, sorry, saya buka dulu kelasnya. Udah muncul belum share screen-nya? Sudah tampil? Sudah, Udah, Pak. Pak. Pak, muncul. Pak. Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. sorry ya nih batuk-batuk nih kacau memang. Oke, eh, di pertemuan ketiga ini kita sama-sama bakal belajar tentang konsep diri. Saya yakin teman-teman udah banyak yang dengar ya tentang konsep diri ini. Karena konsep diri ini sebenarnya udah umum banget. Lagi sekarang banyak hal yang kita bisa temui di media sosial, baik itu yang berkaitan dengan motivasi diri, kemudian ya spiritual awakening, dan eh, yang lainnya yang kemudian itu merujuk kepada bagaimana cara mereka menyampaikan supaya audiens itu bisa mengenali dirinya sendiri. Yang notabene semuanya itu rata-rata itu kaitannya dengan mental health, kemudian juga bagaimana eh, perilaku manusia baik dalam berelasi secara interpersonal maupun berelasi secara sosial, secara majemuk dengan banyak orang. Nah, yang kita pelajari hari ini tentang pengertian yang pertama itu, yang kedua itu tentang komponen utama dari konsep diri, yang ketiga itu ciri-ciri konsep diri, kemudian dimensi konsep diri dan perilaku, dan yang kelima ini karakteristik konsep diri, yang keenam itu uh, urgensi dari konsep diri untuk diri sendiri, dan yang keenam itu rekomendasi tentang konsep diri. Nah, um, jelas ya karena tadi saya bilang ini berkaitan dengan uh, um, mental, berarti ini kaitan dengan psikologi. Nah, konsep diri dalam psikologi dalam pengertiannya itu merupakan semua persepsi manusia terhadap diri sendiri yang meliputi aspek sosial, aspek fisik, dan juga aspek psikologi yang terbentuk karena em, pengalaman manusia itu sendiri di masa lalu dan sudah terjadi dalam kehidupan sehingga tersimpan dalam memori dan membentuk mental dari pribadi orang eh, yang menyimpan memori itu eh, dalam kehidupan sehari-hari dan hingga saat ini gitu. Nah, artinya secara pengertian seperti itu ya, ini kaitan dengan psikologi. Nah, ada pemikir namanya Harlock, dia bilang bahwa eh, konsep diri itu seperti cara dan sikap seorang individu dalam memandang dirinya sendiri, yang notabene dan tidak lain adalah ini sebenarnya eh, konsep yang menekankan bahwa konsep ini
bisa membuat kita untuk mengenal diri kita lebih jauh dan lebih dalam. Nah, ini konsep yang memang saya rasa penting ya. Dan banyak juga ternyata, ya termasuk saya usia udah hampir, saya usia 38 baru paham tentang konsep diri ini pas saya belajar di S2 dulu di usia sekitar 27 tahun. Nanti 27 tahun saya hidup, saya nggak tahu tuh diri saya seperti apa, sehingga saya seperti tidak kenal dengan diri saya sendiri. Eh, Harlock bilang bahwa apabila individu menganggap dirinya memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi, maka akan terbentuk konsep diri yang baik atau positif pada diri. Tapi sebaliknya, kalau individu individu itu tidak menganggap bahwa dirinya mampu, atau dalam artian dia pesimis sebelum mencoba, maka akan terbentuk konsep diri yang negatif pada dirinya. Nah, ini artinya di sini Harlock menekankan bahwa konsep diri itu bukan cuma dia kenal terhadap dirinya, tapi juga menekankan terkait dengan eh, belief atau kepercayaan dirinya untuk menyelesaikan segala tantangan yang ia hadapi. Gitu. Tentunya eh, kepercayaan itu berkaitan dengan eh, kemampuan dalam dirinya dan dia kenal bahwa dia mampu untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, eh, di sisi lain, Song dan Hati dia sebut pengertian konsep diri ini terdiri atas konsep yang sifatnya akademis dan non akademis. Nah, yang eh, konsep non akademis itu biasanya itu kaitannya dengan sosial dan juga appearance, self appearance, jadi penampilan diri dari orang itu sendiri. Jadi menurut Song dan Hati, konsep diri ini secara umum dapat dibedakan eh, dari konsep yang sifatnya akademis, yang kemudian dibandingkan dengan konsep diri yang secara sosial dan penampilan. Nah, sementara Kuli, dia menyebut bahwa konsep diri itu seperti cermin, kayak looking glass self gitu kan. Dia bisa membedakan antara I and me. I itu penuh dengan keegoan, ya. Ini harus dibedakan ya. Kalau Kuli dia bilang dia bisa membedakan antara diri nih. Kalau yang saya kemarin bilang itu soal banal, banal itu kita bisa berdialog dengan diri sendiri. Tapi ini dia lebih lebih melihat bahwa ada I and me. I itu lebih kepada eh, ini punyaku, ini ada belongingnya di situ ya. Ada unsur dia ingin menunjukkan bahwa ini ada egonya. Ini punya, gitu kan. Ada juga me itu kaitannya dengan dia mundur satu langkah untuk melihat dirinya sendiri di dalam dimensi yang lain. Yang dalam hal ini Kuli melihat kalau di sini kan cermin ya. Dia bisa melihat saya itu yang ada penuh dengan ego adalah secara fisik. Kemudian saya yang secara imajiner yang terlihat dalam cermin itu saya bisa menilai bahwa diri saya ini kulitnya eh, kuning langsat, kemudian hidung saya tidak terlalu mancung, itu secara fisik ya. Kemudian eh, saya yang ada dalam cermin adalah orang yang memiliki masa lalu yang kemudian sampai saat ini masih terbawa. Nah, itu Kuli menyampaikan bahwa konsep diri itu sama seperti itu. Ketika diri yang sudah tercampur dengan ego yang itu kaitannya dengan kita hari ini, yang kita bisa rasakan, kemudian diri juga yang kita bisa lihat itu dengan mundur satu langkah untuk melihat diri kita sendiri yang ada di dalam cermin, misalnya seperti itu. Nah, eh, konsep diri ini
konsepsi seseorang terhadap dirinya sendiri jelas itu ya. Kemudian konsepsi ini merupakan perangkat karakteristik pada diri yang diamati secara fisik, kemudian secara sifat. Dan lebih jauh lagi bahwa bukan hanya fisik dan sifat yang kemudian kita amati kepada diri sendiri, tapi konsep diri ini bisa kita lihat kepada orang lain sebenarnya, karena kita bisa menilai menilai eh, kalau kaitannya dengan patternnya bahwa konsep diri ini seperti ini, misalnya eh, Kak Putu bisa menilai Kak Natalia, misalnya gitu. Natalia ini adalah seorang perempuan dengan rambut eh, bob gitu ya, atau rambut panjang warna hitam yang ujungnya itu di bleaching sehingga berwarna-warni. Kemudian dia bisa menyebut juga bahwa Natalia ini orang yang sangat aktif dan dia suka berkolaborasi dengan teman yang lain. Nah, ini eh, kaitannya dengan selain untuk mengamati diri sendiri juga mengamati orang lain, gitu ya. Nah, self concept atau konsep diri gambaran campuran dari apa yang kita pikirkan, orang-orang lain yang berpendapat pada diri kita, dan seperti apa yang kita inginkan. Nah, jadinya uh, konsep diri itu ini ada kaitannya juga dengan konsep imajinatif yang kemudian kita ingin dicitrakan seperti apa terhadap orang-orang lain, dan uh, pandangan ideal seperti apa yang ingin kita terapkan untuk orang lain itu menilai diri kita, termasuk diri kita menilai diri kita sendiri. Nah, ada dua komponen di dalam konsep diri yang, sorry, uh, ada sorry, ada dua komponen. Yang pertama komponen itu sifatnya kognitif, yang kedua itu sifatnya afektif. Kalau kognitif itu kaitannya dengan citra diri. Citra diri itu kaitannya dengan sesuatu yang bisa dibayangkan ya, gitu. Baik itu terutama fisik ya. Nah, fisik ini kita bisa membayangkan. Bahwa saya bilang bahwa hidungnya mancung, teman-teman pasti mikir, nah gambarnya gambar hidung gitu kan. Nah, ada juga komponen, kalau kognitif itu kaitannya dengan ini ya, kognisi ya, pikiran ya. Ah, ada juga itu yang sifatnya afektif, itu komponennya itu berkaitan dengan perasaan. Nah, perasaan ini, oh, kalau kita ngomongin soal diri, kita bisa mengesankan orang lain yang berbuat jahat itu dengan kesan yang buruk saja. Dan itu kaitan dengan harga diri, begitu. Nah, komponen ini dibagi ke beberapa, uh, dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu komponen perseptual yang merupakan pengetahuan tentang individu tentang dirinya, yang menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan fisik atau disebut juga dengan physical self concept. Nah, ada juga komponen konseptual yang merupakan pengetahuan seseorang yang berhubungan dengan sifat-sifat, latar belakang, dan masa depannya. Yang termasuk ke dalam ini soal si A jujur atau tidak, dia orangnya pede atau enggak, gitu. Kemudian si B ini termasuk orangnya yang mandiri atau bukan. Nah, itu kan uh, sifatnya konseptual. Nah, ada lagi komponen itu yang sifatnya itu attitudinal, yang berkaitan dengan sikap ya, attitude. Nah, sikap-sikap seseorang mengenai diri ini terhadap status, masa depan, uh, kebanggaan, rasa malu, harga diri, dan ya ini kaitannya semua dengan sikap. Nah, ini komponennya ya. Nah, ada tiga bagian utama konsep diri. Yang pertama itu self, ya, self ideal, diri ideal, kemudian self image, citra diri, dan self esteem, jati diri. Nah, self ideal itu seperti apa? Self ideal itu harapan, impian, visi, idaman. Nah, kalau teman-teman sedang membentuk diri itu dalam artian bukan secara fisik ya. Kalau fisik mungkin bisa jadi berubah karena cewek mungkin bisa berbenah dengan apa
mandi susu setiap hari gitu kan, membayangkan bahwa yang ideal menurut saya seperti ini, kemudian kulitnya jadi licin gitu. Yang cowok kemudian nge-gym setiap hari, kemudian bisa akhirnya badannya menjadi bulky gitu kan, gitu berotot. Nah, ini kaitannya dengan harapan atau sesuatu yang dianggap ideal oleh diri kita sendiri. Kalau ditanya tadi misalnya, teman-teman paham nggak sih eh, tentang diri sendiri? Misalnya Kak Lina nih yang lagi nunduk, dia Kak Lina paham nggak sih soal diri sendiri? Kak Lina mau jadi apa sih? Cita-citanya, harapannya 10 tahun ke depan apa sih? Udah pernah nanya belum sama diri sendiri? Nah, ini konsep eh, self secara ideal itu sebenarnya seperti itu. Kalau teman-teman belum tahu harapannya, belum tahu visinya ke depan, even itu cuma sekedar 1 atau 2 tahun ke depan, kemudian nggak punya nih gambaran ideal, yang ideal menurut saya kehidupan yang ideal tuh seperti ini, dan saya mau seperti itu. Kalau teman-teman belum ada pemikiran seperti itu, berarti teman-teman tuh belum kenal sama diri sendiri. Atau bisa jadi teman-teman belum tahu bahwa hal itu penting. Nah, dalam konsep diri, ini penting. Untuk apa? Untuk menjadikan diri itu punya guideline. Nah, saya pernah ngajar nih di beberapa tempat, termasuk nggak usah mikirin jauh-jauh. Saya tuh sampai sekarang di Bekasi, saya ngebina anak-anak jalanan. Anak-anak jalanan ini, mereka ada yang mantan begal, ada yang mantan pengamen. Tapi alhamdulillah sekarang ada juga yang kuliah di Unsia, saya kuliahin di sini. Nah, yang pertama kali saya ajarin ke teman-teman itu, ke mereka, saya ngajarin supaya mereka tuh kenal diri sendiri. Saya tanya ke mereka, lu tahu nggak 5-10 tahun lagi lu mau ngapain? Bukan mendahului Tuhan, tapi kalau ditanya hal apa yang ingin lu capai dalam 5-10 tahun lagi, eh, itu seperti apa? Lu paham nggak? Gitu. Nah, itu sebenarnya saya lagi ngajak ke mereka supaya ayo kenal sama diri sendiri dulu. Karena kalau nggak punya bayangan ideal seperti itu sama seperti teman-teman itu, termasuk mereka, termasuk saya, bahkan saya menjadi otokritik buat diri saya sendiri. Saya nggak kenal diri sendiri, mereka nggak kenal diri sendiri, dan teman-teman juga nggak kenal diri sendiri kalau nggak punya pandangan ideal terkait masa depan. Makanya ini penting. Kenapa? Kalau kita kenal diri sendiri, secara otomatis kita punya daya motivasi yang lebih dibanding orang yang nggak kenal. Karena orang yang kenal dengan diri sendiri dan tahu apa yang menjadi harapan 5-10 tahun lagi ke depan, dia sama seperti sedang menyusun kerajaannya sendiri. Pernah dengar pasti teman-teman soal entah self-fulfilling prophecy, ini bahasa filsafatnya, tapi ada lagi yang kalau sekarang tuh bahasa canggihnya kayak law of attraction. Saya mau ngebayangin apa, kemudian saya ucapin atau saya tulis. Nah, itu kita sama seperti sedang meniti ke arah sana. Nah, itu teman-teman penting banget buat tahu, kenal diri secara ideal. Siapa yang mau kita tuju, siapa yang mau kita eh, apa ya, siapa yang kita jadikan contoh sebagai role model misalnya seperti itu. Nah, itu self ideal ya, atau diri ideal. Ada lagi self image. Self image itu bagian eh, atau menunjukkan bagaimana individu membayangkan dirinya sendiri dan menentukan bagaimana dirinya akan bertingkah laku dalam situasi tertentu. Karena kekuatan self image ini kaitan dengan semua perbaikan dalam hidup kita uh, di lingkungan, kemudian itu bisa jadi kita mendapatkan hal-hal positif dari apa yang kita bayangkan. Teman-teman tahu nggak yang ada istilah namanya intrusive thought? Ada istilah namanya intrusive thought. Jadi gini, self image atau citra diri yang mau kita tampilkan, misalnya teman-teman ngebayangin deh, masuk ke ruangan, kemudian teman-teman tuh ditugaskan sebagai uh, Masters of Ceremony, kayak MC lah gitu. Terus kemudian teman-teman uh, dengan self image, citra diri yang teman-teman bangun adalah teman-teman sebagai uh, public speaker yang bagus, yang baik gitu ya.
Nah, kalau teman-teman nggak punya citra diri itu kayak kalau ada bahasa istilah orang Sulawesi namanya tiba masa tiba akal. Jadi hari itu juga dia tampil, hari itu juga dia artinya bereaksi, kemudian ya tanpa ada persiapan ya. Tapi kalau teman-teman udah punya self image yang kaitan dengan citra diri dan mau dikesankan seperti apa, itu secara otomatis teman-teman itu menjadi punya gambaran sendiri dan akhirnya itu sama seperti kita berlatih untuk ingin dikesankan seperti apa. Nah, latihan atau kita membayangkan diri kita sendiri untuk menjadi eh, memainkan peran tertentu itu sama seperti kita sedang kenal diri kita sendiri, apakah diri kita sendiri mampu untuk mengerjakan itu. Kalau tadi saya contohkan itu soal bagaimana orang itu menjadi seorang master of ceremony ketika dia tahu audiensnya adalah seorang gubernur, orang bupati misalnya gitu, maka yang akan dia tampilkan adalah bahasa-bahasa yang sifatnya itu formal dan itu intrusive thought itu yang akan membawa mereka supaya dia membayangkan citra diri yang saya bangun adalah saya orang profesional dan saya akan berlaku sebagaimana mestinya bahwa saya sedang berada sebagai seorang yang memang memimpin sebuah jalannya acara gitu. Dan bukan cuma itu, bahkan yang itu kan contoh yang formal ya, contoh yang lain juga misalnya di dalam sebuah pertemuan kalau teman-teman itu mau dicitrakan sebagai orang yang dewasa dan bijak. Kalau misalnya nih ada orang yang ketemu mantannya di dalam resepsi atau di dalam sebuah pertemuan yang sama gitu. Kalau ada juga contoh yang seperti ini, kayak dia pengen dikesankan sebagai orang yang nggak tahu, bukan nggak tahu, orang yang eh, dia udah putus si A dan si B, si cewek ini udah putus dengan cowoknya, cowoknya kemudian bawa cewek yang lain, gitu kan, dan nemuin pacar barunya, yang cewek ini belum punya pasangan. Kemudian kalau yang cewek kemudian ketemu, membayangkan ketemu dalam sebuah ruangan, dalam sebuah forum yang sama dengan cowoknya, kemudian dia berperilaku sebagaimana dia ingin disebut sebagai orang yang lebih bahagia dibanding sebelumnya, dibanding sama cowoknya sebelumnya. Kemudian orang yang ingin dianggap sebagai orang yang eh, punya pengganti yang dengan cepat gitu kan. Sebenarnya itu bisa kita bayangkan juga, kita bisa menempatkan citra diri kita itu seperti apa. Kalau kita berdandan, kemudian si cewek ini berdandan dengan molek gitu ya, kemudian pakai ya apa alat, pakai riasan yang luar biasa gitu, menor lah bahasa kasarnya. Sebenarnya dia sedang mencitrakan dirinya masih menghamba kepada mantan pacarnya gitu. Dan kalau misalnya dia tidak mau dikatakan sebagai orang yang menghamba, maka dia harus berpenampilan biasa aja. Nah, ini kaitan dengan citra diri itu sebenarnya berkaitan dengan ke situ juga. Jadi bukan cuma tadi saya membayangkan bahwa dia si A kemudian menjadi seorang MC itu acara formal. Nah, citra diri ini juga bisa dipakai di dalam konteks tertentu yang dalam hal ini saya contohkan itu ketika orang mendapati bertemu dengan mantan pacarnya yang dia sebenarnya tidak harus ber bersolek untuk kelihatan lebih cantik, tapi dia tampil biasa pun itu juga bisa mencitrakan dirinya tuh tetap berharga ya. Gitu. Karena kalau dia berpenampilan baik kemudian bukan untuk dirinya tapi untuk menunjukkan bahwa dia bisa lebih cantik eh, selepas dia sama pacarnya, maka sejatinya dia sedang menghamba dia sedang menghamba kepada pacarnya, mantan pacarnya itu. Ya. Nah, itu kan konsep diri yang akhirnya ini kaitannya dengan self esteem, jati diri. Self esteem itu kaitan dengan apa? Kaitannya itu dengan bentuk penghargaan. Dia suka nggak sama dirinya sendiri. Kemudian kalau dia suka sama dirinya sendiri dan bertindak segala sesuatu untuk dirinya sendiri, bukan dalam hal yang sifatnya egois ya, tapi yang penting kan tidak merugikan.
maka itu dipastikan bahwa dia tuh sudah kenal dengan diri sendiri gitu. Nah, ini yang harus di garis bawahi bahwa ketika kita membayangkan sesuatu, saya dia bentar, bentar ya. Sorry. Sorry ya iklan, anak saya baru bangun. Nasib bapak-bapak nih kayak gini, anak saya baru bangun nangis dia. Masih kelihatan ya, kelihatan ininya ya, materi presentasinya ya. Masih, Bapak. Ya, Ya, Pak. nah ini kita balik lagi. eh, Bagian utamanya ini baik baik itu dari self ideal, self image sama self esteem ini menjadi seperti satu kesatuan ya, satu tarikan nafas bahwa teman-teman itu harus paham. Kalau paham, kemudian kenal sama diri sendiri, ya teman-teman harus tahu pandangan ideal teman-teman 5-10 tahun ke depan tuh mau ngapain, mau jadi apa. Nah, untuk mencapai itu, nah, teman-teman tuh harus membangun self image, citra diri yang merujuk, kemudian mengarahkan teman-teman itu ke dalam uh, sesuatu yang teman-teman anggap ideal. Nah, sampai pada akhirnya teman itu baru bisa merasakan bahwa uh, ketika saya merasa kita mengerjakan sesuatu yang ideal menurut kita, kemudian kita juga bisa membayangkan citra diri kita untuk menjadi apa yang kita inginkan, maka di situ kita bisa mencintai diri kita sendiri. Dan uh, ini sangat penting ya, karena kalau kita tidak bisa mencintai diri kita sendiri, menjaga diri kita sendiri dengan catatan tidak mengganggu orang lain, itu akan menjadi sesuatu yang uh, meaningless, nggak ada artinya apa-apa, dan sangat memungkinkan teman-teman ketika mengerjakan apa yang ingin dicitrakan dan sesuai dengan apa yang ingin dicita-citakan, itu akan menjadi tindakan yang impulsif di tengah-tengah ingin berubah. Gitu. Meskipun itu mungkin terjadi karena faktor lain, misalnya faktor ekonomi kah, atau faktor keluarga, tapi setidaknya kalau nggak ada beberapa faktor itu, bisa jadi teman-teman itu menjadi demotivasional, kemudian tidak melanjutkan apa yang teman-teman anggap itu ideal gitu. Nah, eh, ini komponen pentingnya. Jadi kalau konsep diri itu ada 3 hal ya. Kan kalau di sini kan bagaimana Anda berpikir itu kaitan dengan kognitif ya, berpikir ya, kognisi. Kemudian bagaimana Anda merasa itu afeksi. Nah, bagaimana Anda bertingkah laku itu psikomotorik. Ini dengan mengenal diri sendiri itu bakal merujuk ke semua. Gitu. Jadi kalau teman-teman bayangkan hari ini sebagai mahasiswa komunikasi atau manajemen, 1 atau 5 tahun lagi setelah lulus kuliah, teman-teman tuh eh, karena sudah punya ijazah ya, mudah-mudahan lulus tepat waktu, amin. Membayangkan 5 tahun lagi teman-teman bekerja di sebuah perusahaan besar atau membangun perusahaan sendiri, kemudian bagaimana teman-teman mengejar atau meniti eh, masa depan yang ingin teman-teman capai, kemudian sampai akhirnya bagaimana teman-teman itu berusaha untuk bertingkah laku sampai akhirnya teman-teman mencapai apa yang teman-teman ingin capai gitu. Nah, simulasinya sederhana sih sebenarnya untuk sampai ke situ semua ya. Yang pertama, tahu dulu nih eh, siapa sih sebenarnya diri saya tuh.
Nah, itu baik psikis maupun uh, fisik maupun psikis ya. Fisik, ya fisik, fisik gitu. Psikis itu sifatnya seperti apa? Kelebihannya, kekurangannya seperti apa? Kenapa sih saya ada? Nah, ini jawabannya, pertanyaannya sederhana tapi jawabnya susah ini. Ini dalam banget secara eksistensial. Mengapa saya ada? Kemudian apa sih keunggulan dan kelebihan yang saya miliki? Kalau saya kerja hari ini, saya kerja buat siapa sih sebenarnya? Kemudian apa yang saya kerjakan ini hasilnya apa? Saya ngerjain ini di mana? Apakah saya ngerjain ini di rumah atau di kantor? Kalau saya ngomongin hasil, apakah hasilnya cuma sekedar saya untuk melanjutkan hidup? Lalu bagaimana cara jalan keluarnya? Nah, itu kan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan sederhana tapi sifatnya reflektif semua. Nah, ini yang dipancing sebenarnya untuk mempelajari konsep diri buat teman-teman dan saya termasuknya. Nah, ada Calhoun sama Ahosela, dia bilang bahwa konsep diri ini merupakan gambaran mental terhadap diri sendiri yang terdiri dari pengetahuan tentang diri, pengharapan bagi diri, dan penilaian terhadap diri sendiri. Nah, salah satu ciri konsep diri yang negatif akan terkait langsung dengan pengetahuan yang tidak tepat terhadap diri sendiri dan pengharapan yang tidak realistis atau mengada-ada serta harga diri yang rendah. Nah, dia bilang bahwa eh, konsep diri ini kaitannya dengan mental, jelas gambar mental ya. Pengetahuan tentang diri, pengharapan bagi diri sendiri, dan penilaian terhadap diri sendiri. Kalau kita berpikir bahwa kita ini mampu menyelesaikan masalah, kemudian kita juga berharap bahwa dengan kemampuan itu masalahnya bisa selesai, maka pikiran itu secara otomatis akan memberi sinyal kepada seluruh anggota badan bahwa kita ini mampu dan bisa menilai bahwa kita ini berharga. Tapi kalau teman-teman merasa bahwa teman-teman nggak mampu, teman-teman ngerasa nggak mampu, kemudian nggak bisa berharap sama diri sendiri, misalnya gitu. Sampai akhirnya teman-teman nggak bisa menghargai diri sendiri. Dan itu ternyata kalau kata Calhoun dan Ahosela, dia bilang, ya ini yang bahaya, karena you are what you think gitu kan. Lalu itu apa yang lu pikirin. Nah ini sangat bahaya kalau misalnya teman-teman tuh tidak bisa atau eh, tidak bisa menempatkan atau tidak bisa mengenali diri sendiri, kemudian menempatkan diri sebagai orang yang berharga. Gitu. Ini bahaya kalau kata Ahosela. Nah, dia bilang ciri-ciri yang positif itu seperti apa sih? Nah, Ahosela dan Calhoun dia bilang, sorry, dia bilang bahwa yang positif itu seperti apa? Yang pertama itu punya keyakinan dulu bahwa setiap dari kita itu mampu menghadapi kehidupan yang kita sedang jalani masing-masing. Kemudian bahwa diri kita itu berharga sebagai seorang manusia yang sederajat dengan manusia yang lain. Kemudian kita mampu menempatkan diri pada kondisi yang tepat sebagaimana orang lain. Sehingga keberadaan kita bisa diterima dengan orang lain. Tanggung jawab atas apa yang kita lakukan, sadar dan ngerasa malu dengan keadaan diri, dan kelemahan yang kita miliki nggak membuat kita itu menyalahkan diri sendiri. Sebagaimana ya kita menghargai kemampuan yang kita miliki. Dan objektif terhadap ujian maupun celaan.
Jadi enggak, kalau subjektif kan enggak kita ngelihatnya siapa yang muji ya. Kalau objektif itu lebih ke apakah pujian itu benar-benar memuji dan kita tidak merasa tinggi hati, atau dicela apakah itu orang yang mencela kita anggap sebagai orang yang eh, jahat sama kita, atau kita berpikir bahwa celaan itu atau kritikan ya, kritikan itu emang benar-benar ansih murni karena dia memang mengkritik kita supaya kita bisa lebih baik gitu. Dan yang terakhir itu tidak mengingkari atau merasa bersalah atas dorongan-dorongan emosi yang ada pada diri. Seperti kita mengerjakan sesuatu itu tidak eh, apa ya, setiap orang punya salah, setiap orang tuh boleh salah juga, tapi kita nggak boleh nyalahin diri sendiri atas apa yang kita lakukan intinya gitu. Nah, ya udah kalau mau tanggung jawab saja, tanggung jawab sama apa yang kita sudah lakukan dan kita yakin kita bisa menyelesaikan. Nah, itu yang positif ya. Nah, ini dimensi konsep diri. Eh, ada dimensi penilaian diri, ada dimensi cita-cita, self ideal ya, ada dimensi citra diri, tadi saya sudah sebut. Kemudian Calhoun dan Kang Hosela ngelihat ini ada beberapa hal yang bisa kita sebut secara berbeda. Yang pertama menyebut uh, konsep diri itu dimensi utamanya itu adalah dimensi pengetahuan, dimensi pengharapan, dan dimensi penilaian. Nah ini semua sebenarnya beda penyebutan aja ya, tapi pada prinsipnya sama. Nah, identitas diri. Nah, identitas diri ini kepekaan individu terhadap dirinya yang dihasilkan dari pengamatan dan penilaian dirinya dengan menyadari bahwa dirinya itu memiliki perbedaan dengan individu yang lain. Kemudian komponen konsep diri ini mulai terbentuk dan berkembang pada diri individu sejak masa kanak-kanak. Yang pada akhirnya dengan segala perbedaan itu, akhirnya itu membentuk sebuah karakter bahwa individu itu punya sesuatu yang positif, ada juga yang negatif. Jadi nggak bisa kita apalagi sampai melakukan judge kepada orang lain bahwa dia tidak lebih baik dari kita atau kita tidak baik lebih baik dari orang lain. Nah, konsep dengan identitas diri ini kita bisa mengenal sampai ke situ. Nah, konsep diri positif ya tadi yang saya sudah sebut ya, menerima kita punya kelebihan, kita punya kelemahan ya. Kemudian eh, kita tanggung jawab dengan apa yang kita miliki, termasuk dengan pengalaman yang kita miliki, kita mau nerima atau tidak. Kalau kita nerima berarti itu sebenarnya eh, apa ya? Ya sebenarnya kalau kita menerima, diri kita juga akan merasa berharga bahwa kita pernah melakukan sesuatu yang salah atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya. Dan kemudian memiliki sikap yang dapat memutuskan harga diri secara tepat bahwa ya sudah kita salah dan ini tidak menurunkan kita sebagai manusia bahwa kita memang punya kelemahan dan kelebihan dan itu harus kita terima gitu. Nah ini yang negatif ya, kalau negatif ya semuanya jelas negatif. Jangan terima apa yang menjadi masa lalu, kemudian mudah menyalahkan orang lain, kemudian selalu menganggap bahwa ujian atau tantangan yang dihadapi di setiap kehidupan itu bukan tanggung jawab dirinya dan itu kalau tidak bisa tercapai, dia bisa dengan mudah untuk eh, apa ya meluapkan emosinya sampai akhirnya menyalahkan orang yang memang seharusnya merasa membantu diri ya gitu. Oke, ini teman-teman bisa baca. Dan nanti setelah ini kita tanya jawab. Ini self konsep positif, negatif tadi saya sudah sebutkan. Dan ini uh, dimensinya ya. Kalau untuk
membangkitkan self awareness, jadi kesadaran diri sendiri. Nah, teman-teman tuh bisa bisa memetakan sederhana gini. uh, Kalau pengen tahu tentang diri kita sendiri, bisa nanya diri sendiri atau menanyakan sesuatu dengan orang di sekitar kita. Bukannya uh, menanyakan ke lingkungan lah. Tapi lingkungan bukan lingkungan yang sifatnya luas, tapi lingkungan itu yang sifatnya itu lebih mengerucut. Jadi lingkungan ada dua ya, kalau bahasa Inggris ada environment, ada juga circumstance. Environment itu lingkungan itu lebih luas. Kalau circumstance itu lebih kepada orang yang memang memiliki uh, bonding dengan kita yang sehari-hari bisa ketemu dan kemudian bisa saja mengamati diri kita secara pribadi. Itu circumstance gitu. Nah, itu teman-teman bisa nanya ke diri sendiri secara terbuka. Saya ini seperti apa sih? Nah, teman-teman bisa ngejabarin kan? Termasuk teman-teman bisa nanya nih sama ke yang di sini nih, diketahui orang lain dimensi yang sini. Nah, menurut kamu saya ini seperti apa sih? Nah, pertama fisik dulu. Yang kedua tuh psikis. Kamu tuh orangnya jujur, baik, terbuka sama orang, tapi kamu gampang marah. Oh, ketemu nih, gampang marah negatifnya. Nah, ada juga yang diketahui orang lain, tapi tidak diketahui diri sendiri gitu. Kamu tuh tinggi, besar badannya, tapi kadang-kadang kamu tuh suka nyempil, artinya kamu nggak tahu diri sendiri bahwa kamu tuh besar misalnya gitu. Itu kan itu sesuatu yang receh, tapi kadang-kadang orang tuh nggak nyadar ya dengan dirinya sendiri, harus ada orang lain yang ngasih tahu. Nah, yang kita ketahui diri sendiri yang tidak diketahui orang lain. Ini sifatnya biasanya private ya. Private tuh bukan cuma kita ngurusin soal kelamin, bukan. Ada juga kita sering bangun malam pun itu private juga karena urusan kita sama Tuhan kan gitu. Ada juga private itu yang sifatnya ya kayak misalnya setiap orang tuh punya sisi dunianya masing-masing. Yang kamu nggak tahu, saya tuh suka banget kalau malam itu jalan-jalan naik motor keluyuran sendirian dan cuma aku sama Tuhan yang tahu gitu. Itu ada sesuatu yang tersembunyi juga gitu. Ada juga yang orang nggak tahu, kita nggak tahu. Ya, itu nggak usah dipikirin ya, itu blind spot gitu. Nah, ini soal dimensi yang kemudian kalau kita mau memetakan diri sendiri, itu akan meningkatkan kesadaran diri kita sendiri. Nah, ini ada kuadran terbuka, kuadran tidak terbuka juga menurut apa Johari yang sebut, biasanya itu orang-orang nyebutnya Johari window ya. Biasa kalau psikolog itu biasa pakai tools ini juga untuk memancing orang itu untuk menjadi tahu tentang dirinya sendiri. Nah, tapi ini sebutannya aja sih. Ini kan pemikirannya Tubbs and apa Moss ya. Kalau tadi itu pemikirannya si Johari, sebutannya dengan Johari Window. Nah, di kuadran gelap, nah teman-teman intinya sama ya, tadi yang kayak jelasin. Ada open blind spot, hidden unknown. Nah, ini tahu sama tahu, saya tahu, kamu tahu, gitu kan. Saya nggak tahu, kamu tahu. Saya tahu, kamu nggak tahu. Saya nggak tahu, kamu nggak tahu. Ini yang warna apa ya, orange, merah, sudut kanan bawah. Nah, ini teman-teman bisa baca dan faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri yang akhirnya itu menjadi gagal. Yang pertama, ya kegagalan. Akhirnya tidak percaya dengan diri sendiri. Yang padahal kalau orang gagal itu kan biasa ya. Overthinking, ya overthinking ini juga bahaya. Otaknya berisik gitu ya. Sampai akhirnya orang overthinking itu seringkali saya temuin nggak ngelakuin apa-apa. Dia jangankan buat ngerjain sesuatu, untuk ditanya 5-10 tahun lagi ke depan juga dia overthinking dulu. Ntar kalau saya 10 tahun lagi saya mau jadi komisaris utama di PT yang saya
eh, tempat saya bekerja ini saya gimana ya, jangan nanti banyak godaannya A B C D, ntar banyak yang ngejilat. Overthinking tuh itu jelek, itu jelek. Sampai akhirnya depresi sama apa yang dia pikirin sendiri. Makanya ini yang bikin orang itu menjadi tidak seperti tidak kenal dengan diri sendiri, depresi, stres berlebih. Yang padahal ya dunia itu seperti baik-baik saja kalau misalnya dia tidak terlalu memikirkan apa yang dia pikirkan. Atau dia memikirkan sesuatu yang sebenarnya orang tuh belum tentu mikirin gitu. Jadi yang sampai depresi, yang sampai overthinking, dan gagal tuh biasa. Dan ini pentingnya self concept untuk diri sendiri. Saya yakin Unsiah tuh pengen teman-teman yang belajar di Unsiah tuh bisa memaksimalkan potensi diri ya, kemudian membantu diri dalam mencapai tujuan hidup. Nah, tadi yang sudah saya gambarkan bahwa teman-teman kalau punya pandangan ideal, teman-teman itu sama seperti sedang meniti uh, kompas arah tujuan hidup teman-teman di masa akan mendatang. Menghindari self-sabotaging behavior atau menghindari distraksi ya kalau bahasa bahasa simpelnya. Jadi kalau teman-teman punya kompas tujuan hidup, teman-teman tuh nggak gampang terdistrak karena orang punya kompas itu tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya impulsif, ngikutin FOMO apalagi. Saya yakin sih enggak kalau teman-teman kenal dengan diri sendiri. Kalau saya ngeliat orang-orang yang ngikutin FOMO itu, saya ngeliat seperti orang-orang yang belum kenal sama diri sendiri. Dia belum tahu nih, ciri khas dari apa yang menjadi dirinya sendiri itu dia belum tahu. Sehingga akhirnya dia terbawa. Dan ini yang dimanfaatkan oleh media, yang dimanfaatkan oleh company untuk meraup banyak perhatian orang, kemudian bisa dikapitalisasi dan menjadi uang. Salah ya enggak juga, tergantung karena tujuan orang kan bisa jadi memang tujuan saya adalah ingin menjadi influencer, influencer yang mempengaruhi orang. Gitu. Nah, mampu mengukur seberapa jauh dirinya dan dalam menyelesaikan masalah dan kemudian memengaruhi fisik dalam menghadapi masalah. Fisik itu bukan berarti fisik fisik ya, fisik badan, tapi lebih kepada how to act. Jadi bagaimana berperilaku dan melakukan sesuatu. Nah, ini kontribusi konsep diri terhadap perilaku. eh, Ya kontribusinya adalah punya kita itu apa konsep diri itu punya peran penting dalam menentukan perilaku individu. Eh, yang mana perilaku individu ini akan sesuai dengan cara individu memandang diri. Kemudian konsep diri ini juga punya peran dalam mempertahankan keselarasan hati, kepala hati dan pikiran sama. Kemudian konsep diri eh, itu ibarat seperangkat harapan, kemudian kita bisa menempatkan bahwa penilaian perilaku yang ideal sesuai dengan apa yang kita cita-citakan dan ingin dianggap sebagai orang yang berharga itu seperti apa. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan secara bebas. Saya membuka buat teman-teman semua. Langsung ada 3 orang. Karena di sini yang pertama ada Kak Asmara Ningtyas, ada Kak Ahmad Ismail, kemudian ada Kak Anggar Bulan Mustika. Silakan yang mau bertanya atau menyanggah, bebas aja. Silakan Kak Asmara. Iya Bapak, ya. Selamat sore Bapak. Terima kasih atas materi yang disampaikan mengenai konsep diri tadi Bapak. Bagaimana cara untuk menyeimbangkan antara diri yang ingin dicapai Bapak dengan realita kemampuan yang dimiliki agar tidak apa ya,
merasakan kekecewaan yang mendalam, Bapak. Karena kan kadang mungkin punya pengalaman yang pengennya pengen yang terlalu besar impiannya, tapi kenyataannya kemampuannya tidak dimiliki, jadi dia merasakan kecewa yang mendalam. Jadi untuk di masa depannya dia agak takut untuk mempunyai keinginan yang sesuai impiannya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ini banyak yang senyum-senyum nih kayaknya. Itu pertanyaan ke Asmara nih. Tias ini ya menjadi refleksi buat banyak orang ya. Termasuk kayak Kak, Mengalami juga, Pak. ya mengalami. Saya juga sama. Saya lihat Kak Marshani juga senyum-senyum kayak lagi apa ya, berefleksi sama diri sendiri ya. Iya nggak sih? Kak, kita itu, saya sering banget dari zaman saya kecil ya, bermimpilah setinggi langit hingga kalau kau jatuh akan berada di antara bintang-bintang kan gitu. Kalau mimpi jadi presiden, seenggaknya jadi menteri juga nggak apa-apa. Kalau nggak jadi menteri, jadi stafnya menteri juga nggak apa-apa. Kalau nggak jadi stafnya menteri, ya jadi apa ya, anggota DPR juga nggak apa-apa gitu. Ini masih dalam lingkup yang sama. Gini kak, hal yang nggak mungkin juga buat, ada saya cerita di temen ya. Sekarang itu jadi uh, status staf susnya Gibran. Jangan ngeliat Gibran nih ya, tapi ngeliat dia sebagai wakil presiden, vice presiden. Kalau ngeliat Gibrannya mungkin ada yang suka, ada yang nggak suka. Tapi wakil presiden itu simbol negara yang memang ya kita diakui secara konstitusional. Nah, you know what? Dia dulu, saya inget banget, saya ke Pasar Senen nggak? Pasar Senen yang notabene di situ tuh ada baju-baju bekas. Saya kuliah itu, sekolah kuliah, kalau buat baju ganti yang saya pakai buat kuliah, itu saya beli baju bekas. Dia dapat itu jas. Saya tanya, mau ngapain lo beli jas? Kan kuliah kita pakai kaos juga bisa. Saya bilang, kalau nanti ini gue latihan, nanti gue latihan supaya gue bisa, kalau gue jadi pejabat gue nggak kaget. Padahal itu anak, padahal itu anak, itu umurnya di bawah saya 1 tahun. Dulu dia ngamen sama saya. Saya jujur, saya dulu anak jalanan. Di Pasar Ciputat ada flyover, ada taman baca, itu buatan saya dari tahun 2008 ya. 2008, 2011 sampai 2011. Karena saya anak jalanan, saya mikir ya lu mimpi. Dan ternyata sekarang kejadian Kak. Dan ini saya nanya sama orang ya, kalau bahasa anak senja nih anak-anak sekarang, ketika kau berucap maka berhati-hatilah, dan ketika kau berucap sambil uh, apa ya, dan ketika kau berucap dan itu positif maka semesta akan mengamini, dan ini mengamini, diamini Kak. Kebayang nggak anak tukang mabuk sama saya dulu parah banget waktu masih SMA kuliah itu, kerjanya mabuk tiap hari, dan ini anak gembel. Sampai akhirnya saya kuliahin di UNAS. UNAS nih, Unsiah ini kan kelas jauhnya UNAS ya. Saya kuliahin di UNAS dan kemudian dia masuk organisasi dekat sama namanya Yudi Krisnandi. Yudi Krisnandi ini dulu namanya, dulu tuh Menpan RB, Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara. Sekedar nyuci sepatu Kak, nyuci sepatu, bawain tas, nyuci, ngelapin mobil. Terus dia, Yudi Krisnandi pindah ke Ukraina, dia kuliah ke Rusia, pulang kemudian akhirnya dia kepake sama Tito Karnavian gitu, merekomendasikan ke Gibran, sekarang dipakai sama Gibran. Kak, saya nggak percaya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang nggak mungkin. Mungkin saya yakin juga Kak Putu Gede juga nggak yakin dulu bisa tinggal di luar negeri. Saya yakin kok. Atau mungkin bisa jadi dulu udah mikirin mau tinggal di luar negeri, ternyata kerjanya di luar negeri, sekarang jadi pekerja di luar negeri. Gitu. Jadi jangan pernah bermimpi, apa namanya, membatasi mimpi, karena kita nggak akan pernah tahu. Nah, itulah hidup yang menjadi misteri, misteri itu seperti itu. Nah, itu pertama. Nah,
Kita nggak tahu ke depan seperti apa. Makanya kalau berdoa dan ngucapin ke diri kita sendiri, termasuk ke anak nih, itu yang baik-baik. Karena kalau semesta udah apa ya, mengamini itu udah beda semua Kak. Dan akhirnya itu seperti yang tadi saya contohin, orang yang saya kasih makan, orang yang dulu angkutan umum angkot itu muter malakin nih bareng sama saya, sampai akhirnya dia jadi status menteri dan sekarang itu bukan cuma jabatan, tajir melintir. Saya juga kalau minta duit sama dia gitu bahasa kasarnya. Nah yang kedua, ada istilah yang namanya mental block Kak. Mental block ini apa? Mental block ini kayak misalnya sedih, takut, malu, selalu kesel, yang kemudian itu apa ya? Kakak itu membayangkan sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi. Nah, mental block, sedih, takut, kesel, gampang malu, gampang marah, emosi. Ini kan negatif semua nih. Nah, kalau hal itu sudah menggerogoti kita duluan, sebelum kita melakukan sesuatu, maka kita masuk dalam kondisi yang mental block namanya. Mental block itu belum apa-apa udah dibatasin. Dan itu bahaya. Makanya tadi disebut sama Ahok Sela tuh bilang persepsi negatif itu hadir ketika Anda itu overthinking, kemudian merasa diri nggak berharga, kemudian apa lagi? Kemudian ngerasa apa menyalahkan masa lalu dan itu nggak boleh. Udah. Makanya ini buat yang Islam ya, mungkin ada juga yang nggak Islam. Saya merepresentasikan itu lewat apa? Surat Al-Ikhlas. Kenapa ada yang turun surat Al-Ikhlas yang padahal tuh nggak ada ikhlas-ikhlasnya sama sekali kata-kata ikhlas. Dulu tuh Nabi turun itu di Mekah karena apa? Orang itu susah nggak melakukan ritual yang biasa dilakukan setiap hari dengan mengelilingi Ka'bah yang dulu isinya itu alat apa alat sembah berhala untuk menyembah Tuhan yang nggak kelihatan aja susah, memang susah banget. Makanya ikhlas dengan masa lalu kita, dengan memulai sesuatu yang baru itu aja susah. Nah, itulah tantangannya Kak. Kenapa kita harus kenal sama diri sendiri nih, tahu kelebihan, tahu kekurangan, dan jangan sampai apa yang kita anggap itu sulit itu menjadi demarkasi, menjadi tembok penghalang yang besar yang notabene belum tentu itu terjadi. Contoh kecil misalnya, saya mau jadi, oh saya mau jadi public speaker, saya mau atau mau jadi influencer di media sosial, tapi belum apa mikir, ntar kalau saya ngomong begini ntar banyak yang hujat. Ya jangan kepedean, jangankan apa ya, jangan menghujat, diklik aja apa namanya postingan kita belum tentu Kak. Jadi jangan terlalu kepedean. Jadi udah bablas aja, just do it, lakukan aja apa yang kamu mau. Jadi jangan pernah bermimpi apa namanya takut bermimpi juga gitu. Ya saya bukan ngomong kosong ya Kak. Saya karena eh, saya ngebina anak jalanan sekarang. Dia mimpi mau jadi wali kota. Ya udah mimpi-mimpi aja orang gratis kok. I know what, ini umur dia baru 30 tahun. Kakak mungkin tahu yang tinggal di Bekasi, karena saya tinggal di Bekasi sekarang, ada satu anak jalanan yang dulu dia tuh pernah ngebegal, jujur ya. Tapi bukan berarti saya ngelindungin orang berperilaku kriminal. Ini anak punya cita-cita jadi wali kota. Terus di usia 24 tahun, saya ajak tuh dia pertama kali kenalan dengan wali kota, pertama kali dia ikut-ikut kegiatan-kegiatan politik. Dan sekarang, jujur saya aja amazing ya, saya nggak nyampe sejauh itu mikirnya. Dulu saya kuliahin dia di D3-nya BSI tahun 2016, lulus tahun 2019 kalau nggak salah, karena cuma D3, terus saya kuliahin lagi, masuk S1, lulus tahun 2022. Kemudian dia bantuin wali kota namanya Tri, di Bekasi itu ada. Kemudian karena dia kinerjanya bagus, kemudian juga dia bikin materi, kayak saya bareng bikin materi. Sekarang apa? Sekarang jadi direktur di BUMD.
Yang notabene kalau jadi direktur BUMN itu gajinya nggak ada yang sejuta 2 juta, itu banyak. Ini ngurusin kota, dan itu anak jalanan, gitu. Saya juga nggak ngerasa diri saya besar sekarang, tapi setidaknya kalau saya ngaca sama diri saya yang dulu ya, 10-15 tahun yang lalu, ya alhamdulillah ternyata sudah sejauh ini perjalanan saya dan apa yang saya bicarain itu ternyata ada juga yang mau dengerin. Nah ini teman-teman gitu. Yang dulu orang siapa sih mau ngelihat anak jalanan, gembel, penyakit itu kan sampah masyarakat, tapi akhirnya ya mau juga didengerin. Gitu. Jadi gitu Kak Asmara Ningtyas ya. Jadi jangan pernah takut mimpi karena kalau udah orang mental block gitu, sedih, takut, malu, takut kecewa, takut gimana-gimana. Enggak, enggak begitu cara kerja dunia itu. Makanya kalau saya pernah bikin ikut kelas ya dulu, spiritual awakening, kalau kakak punya cita-cita tertentu, ditulis gak? Karena itu apa ya? Karena itu kita ngasih sinyal ke badan tuh bahwa kita itu sedang menuju ke arah sana. Jadi udah ditulis aja, ikhlasin. Saya ini orang bodoh, iya bodoh, tapi kan masih mau belajar. Saya ini physically nggak kayak Tamara Blazensky atau setidaknya nggak kayak siapa yang terkenal sekarang gitu. Ya udah, tapi kan bukan cuma cantik, tapi kita pintar ngomong, kita bisa berelasi, itu bisa jadi sesuatu yang menjual. Jadi jangan pernah takut mimpi. Saya punya banyak contoh Kak, karena kalau kita ini sama-sama start dari gigi satu, kalau saya ngedampingin anak-anak yang startnya dari mungkin minus kali ya, gitu. Ya, kalau nggak percaya datang ke sini, ada juga nih lagi numpang ngopi itu di balkon rumah saya yang dulu paket, jangankan kuliah ya, SMP aja nggak kelar, sekarang kuliah Kak, di Unsiah juga sama. Sekarang kerjanya di PGI, jadi apa nungguin apa sih jadi admin gudang sama. Dulu tukang bahkan tukang lem dia, sekarang bisa kuliah juga bareng sama kita. Gitu. Oke, Kak Ahmad Ismail, monggo. Nggak kedengeran suaranya? Coba dulu. Kalau nggak kedengeran, diketik aja deh, diketik. Sebelum ke Kak Ahmad, ke Kak Anggar dulu ya. Kak Anggar silakan. Siap, izin Bapak ingin bertanya, Pak. Dalam konteks SWOT, kan ada strength, weakness, opportunities, sama threats ya, Pak. Nah, itu gimana cara kita tuh buat analisis SWOT itu tidak subjektif gitu ya, Pak, atau bias terhadap diri sendiri. Pendekatan apa yang kira-kira paling mudah buat kita buat nulis si analisis SWOT itu, Pak? Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, Pergi ke lapak, belum izin, Pak. Pergi ke lapak bareng sama Nopi. Demikian, terima kasih Bapak. Jangan lupa ngopi. seaja Maimunah. Kalau analisis SWOT itu sifatnya objektif ya. Eh, sebentar iklan sebentar. Ya, kalau SWOT itu sifatnya kan eh, proyektif. Proyektif itu kan sifatnya proyek ya. Baik itu untuk diri sendiri maupun untuk apa ya secara kolektif. Tapi kadang memang susah Kak. Ini kaitannya dengan apa? Saya bandingin gini ya. Ada istilah namanya power relation, itu relasi kuasa. Kita nemuin nih kalau misalnya di karena suka ada project manager ya di
setiap kegiatan itu ada manajer yang sifatnya itu memimpin project. Kadang power relation itu nggak bisa kita pungkiri juga bahwa di setiap diskusi itu ada opini-opini itu yang dominan dilahirkan oleh individu tertentu yang kadang-kadang itu nggak bisa kita antisipasi. Contoh deh, kalau bos banyak ngomong, mana ada anak buah yang ini mau nyanggah. Yang sementara bos itu kadang-kadang omongannya belum tentu benar. Belum lagi bos itu pengen dikenal sebagai orang yang punya kemampuan daya analitis yang bagus gitu ya. Nah, artinya apa? Itu kan peran subjektif juga ya belum tentu bisa hilang begitu aja. Cuma kalau untuk diri sendiri, saya membayangkan deh kalau Kak Anggar sebagai project manager supaya tidak menimbulkan bias yang sifatnya itu sangat pribadional, sangat subjektif dan individualis gitu. Ya sudah, lakukan organisasi yang kakak pimpin itu sedemokratis mungkin. Nah, orang demokratis itu kan sifatnya asertif. Orang asertif itu mau dengerin, mau nyampein apa yang kita harus sampaikan. Nah, itu asertif. Jadi kalau ciri-ciri demo orang tim yang demokratis, kemudian bisa bekerja secara tim, timnya itu ajak buat mereka itu meskipun timnya itu menyampaikan sesuatu yang tidak terlalu krusial, tapi tetap harus didengerin. Nah, yang mungkin aja itu bisa jadi salah satu solusi. Kan yang dilihat apa? SWOT, strength, weakness, opportunity, treaty gitu kan. Mungkin kita yang apa yang kita nggak tahu, dia tahu. Apa yang dia tahu, kita nggak tahu gitu kan. Apa yang kita tahu, mereka juga belum tahu. Bisa jadi kan. Nah, makanya untuk menyisihkan hal-hal yang sifatnya sangat pribadional, sangat subjektif, sangat individualis, kalau bisa dalam sebuah tim itu diminimalisir Kak untuk selalu terlalu dominan tuh jangan gitu. Saya pernah kok ngelit beberapa project yang kemudian syarat akan kepentingan pribadi bahkan itu ya karena lagi di politik syarat akan kepentingan pribadi ya kalau mau ya kita diskusi. Nah tujuannya adalah untuk menghilangkan sisi-sisi yang sifatnya itu sangat eh, apa ya subjektif gitu. Nah untuk diri sendiri termasuknya tapi ini jauh banget Kak bahasannya. Cuma saya setelah baca itu, eh, saya jadi apa ya? Jadi punya sense bahwa di setiap forum, tentang kondisi Asali. Ini bacaan saya agak berat ya Kak, sorry ini. Saya pernah baca bukunya John Rawls. John Rawls itu dia pemikir filsufnya orang-orang yang ada di Amerika yang mempelajari tentang ilmu hukum. Nah, dia bilang untuk menghilangkan sisi uh, tendensi yang sifatnya individualistik, yang sifatnya itu memihak kepada kelompok tertentu, maka yang harus dilakukan adalah menghilangkan itu semua dan masuk ke dalam kondisi yang asali. Kondisi yang asali itu seperti apa? Kondisi yang asali itu tidak mementingkan kepentingan pribadi dan tidak ingin terkesan menonjol, tidak terkesan ingin terlihat lebih lebih wah, terlihat lebih pintar, terlihat lebih berkuasa. Itu kondisi asali. Nah, makanya ini yang harus kita lakukan ketika kita melakukan memimpin sebuah eh, organisasi yang tujuannya itu untuk menganalisis peta atau peta kekuatan dari apa yang sedang kita kerjakan gitu. Termasuknya juga kalau teman-teman nanti kan nulis nulis skripsi ya, nulis skripsi itu juga ada kaitan dengan sini.
kalau berkaitan dengan skripsi karena itu sifatnya teoritis, maka yang harus dipakai sudut pandangnya itu ya sudut pandang pembuat teori atau konsep itu sendiri. Kalau kakak sebagai pembuat teori ya boleh, tapi kalau kakak sebagai scholars itu nggak boleh. Kalau kakak menempatkan diri sebagai orang yang mengklaim itu namanya claiming, claiming itu pasti bakal di decline, di apa ditolak oleh penguji apa pembimbing atau penguji. Nah itu yang harus diingat kak. Jadi kalau lagi analisis SWOT kemudian supaya kita nggak apa ya nggak ada tendensi sangat pribadi ya terapkan prinsip-prinsip demokrasi. Gaya komunikasi yang dipasang itu gaya komunikasi yang sifatnya itu asertif, mau dengerin, mau menyampaikan. Nggak ada itu istilah yang namanya kita dominan tuh nggak boleh gitu. Itu Kak Anggar. Kalau ada yang nggak jelas, monggo saya feel free aja. Ya, Kak Pak. Anggar, Semoga. Terima kasih, Pak. jelas nggak tadi? Sejujurnya masih bingung, Pak, karena membahas terkait asertif. Asertif, asertif itu gini. Kalau dalam sebuah organisasi, gaya komunikasi asertif itu kamu mau dengerin, kamu juga mau menyampaikan sesuatu. Dan itu ciri dari organisasi yang sifatnya demokratis. Jadi kalau kamu kan lagi ngerjain project nih, supaya analisis SWOT-nya itu tidak berbenturan dengan dengan kepentingan pribadi, dengan pendapat pribadi yang notabene itu sifatnya dominan, maka terapkan gaya komunikasi itu, gaya komunikasi yang sifatnya asertif. Asertif itu semuanya harus wajib bicara, semua juga wajib mendengar, gitu kan? Nah itu buat meminimalisir riak-riak kecil yang kemudian itu ada orang yang dominan, ada orang yang ingin kelihatan hebat, kemudian sampai akhirnya analisisnya itu murni subjek apa namanya, murni secara objektif. Kalau berdasarkan hasil pengamatan tim kan lebih objektif. Kalau salah salah bareng, kalau benar benar bareng kan gitu. Nggak ada tuh sifatnya ngeklaim ngeklaim. Nah, terapkan pola komunikasi yang sifatnya asertif kayak gitu kak. Asertif itu mengutamakan seluruh panca indera termasuknya adalah pendengaran. Jadi jangan biarkan satu orang pun yang dominan untuk menguasai jalannya komunikasi. Beda sama ini ya, karena ini kan proses belajar mengajar. Nah, kalau dalam sebuah organisasi yang itu menuntut orang-orang yang ada di dalamnya untuk berpendapat, maka terapkan prinsip itu. Jadi kalau ditanya bagaimana supaya menghilangkan hal-hal yang sifatnya pribadional, ya terapkan kayak begitu. Jadi semua tuh berhak berpendapat. Kemudian harus ada orang yang bisa atau punya daya analisis yang bagus, bisa mengkombinasikan berbagai macam masukan sehingga bisa dirangkum menjadi satu apa satu konsep yang utuh gitu. Misalnya nih si A, si B, si C, kalau ditanya ancaman atau apa ya, suatu strength-nya dari organisasi kita apa, pasti kan semua pada ngomong tuh. Nah, hasil dari bicara itu harus ada orang yang rangkum. Nah, itu kan harus butuh orang yang punya daya analisis yang bagus gitu, Kak. Gitu. Jadi kalau asertif pakai kupingnya nggak, baru ngomong, gitu. Itu asertif. Kan ada banyak juga orang yang dia ngomong pengennya dengerin aja, dan itu agresif. Nanti selain pas kalau dalam gaya komunikasi ya, kalau anak-anak teman-teman komunikasi itu bisa belajar juga soal gaya komunikasi. Ada asertif, ada demokratis, eh, ada apa lagi? Ada agresif, ada pasif agresif. Nah, pasif agresif itu dia pendiam, tapi begitu dia kesinggung sedikit dia langsung wah nyerang. Kalau agresif dia maunya didengerin, telinganya nggak kepake. Nah, yang bagus gimana? Yang demokratis, yang asertif. Dia mau dengerin, dia mau menyampaikan. Nah, terapkan konsep itu dalam sebuah organisasi, dalam menganalisis sebuah uh, kekuatan, kelemahan, dan ancaman dan macam-macamnya. Gitu Kak. Jadi kalau untuk meninggalkan unsur pribadional itu emang agak sulit, tapi untuk meminimalisir caranya, kalau kita ngomong bukan ngomong konsep ya, ngomong metode itu seperti itu. Gitu. Kawanti gimana? Selamat sore Bapak. Eh, saya mau bertanya.
tentang saya kan ingin memperdalam tentang konsep diri dan memahami diri saya sendiri, Pak ya. Menurut Bapak, buku rekomendasi apa yang paling bagus untuk memahami diri manusia secara mendalam gitu? Baik, Pak, sekian. Jadi bentuk batuk tuh kamu nanya. Nggak sih, bukan kamu nanya jadi batuk. Sebentar ya. Tapi saya bukan jualan nih. Saya punya penerbit. Namanya Alfabet. Dan itu buku-buku motivasi. Ntar, saya ngeliat katalog di diri dulu saya dulu. Oh, ini kemarin saya baca bukunya uh, James Clear. Kalau kamu pengen baca yang berbahasa Inggris itu lebih bagus ya. Cuma mikirnya jadi 2 kali. Ada bukunya James Clear itu yang apa ya, yang bikin saya juga agak sedikit berubah ya, terutama dalam mengatur kebiasaan-kebiasaan saya sehari-hari untuk menuntun saya mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Nah, nama bukunya itu Atomic Habits. Nih, eh, saya ada yang berbahasa Inggris tapi buku PDF-nya. Tapi kalau saya sebar yang ini, nanti kelihatan banget saya baca buku bajakan karena dapatnya memang bajakan. Ya, Atomic Habits James Clear. Ada lagi, sebentar ya. Buku Filosofi Teras juga bagus sebenarnya. Filosofi Teras, kemudian Berani Tidak Disukai, kemudian Ikigai, terus Mark Manson itu soal seni, saya lupa di bukunya, seni untuk bersikap bodoh amat. Bodoh amat artinya tak bodoh amat. Di bukunya Mark Manson itu dia lebih menekankan bagaimana caranya supaya orang itu kuat terhadap pendiriannya, tidak terlalu memikirkan perkataan orang lain sehingga pikiran itu nggak berisik. Berisik itu berisik mikirin apa yang disampaikan dari orang lain terhadap diri kita dan memikirkan sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi. Ada banyak ya, kayak Psychology of Money juga sama Morgan Housel itu ada buku ya. Dia bagus banget ngomongin psikologi of money, bagaimana kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari supaya kita itu bijak dalam mengelola uang dan bagaimana cara mendapatkan uang gitu. Ini psikologi bagaimana orang supaya nggak ngerasa miskin terus dan bagaimana cara supaya orang tuh dengan menerapkan perasaan tertentu itu bisa membawa vibes yang positif hingga akhirnya duit itu datang. Nah, kalau psikologi apa namanya the Atomic Habits itu lebih kepada uh, saya lupa nama pemikirnya itu tadi, siapa ya, James James Clear. Dia bilang bahwa uh, ketika kita mempunyai mimpi yang besar itu tidak dilakukan dengan sesuatu yang besar, because every thousand steps start one. Setiap seribuan langkah itu pasti dimulai dengan satu langkah, maka mulailah yang kecil-kecil gitu. Dan apa yang menjadi menarik itu adalah sesuatu yang terlihat. Nah, kalau teman-teman bangun tidur aja udah langsung pegang handphone, itu karena apa? Karena handphone itu terlihat mata. Karena handphone ditaruh dekat tempat kita tidur. Tapi kalau ditaruhnya sebelah kita itu, misalnya baru bangun melek mata, langsung anduk di sebelah kita, kita langsung mandi. Nah, dia nyebutnya kayak gitu ya, ini analogi aja. Gitu, Kak. Jadi silakan kalau Kakak mau nyari buku-buku eh, yang bagus tentang pengembangan diri, monggo. Kak Marsani, sebelum ke Marsani saya bacain dulu nih dari Kak Ahmad Ismail ya.
Dia bilang bahwa ketika dipuji dengan tidak bangga, berkata ya, ya, ya begitulah saya. Namun begitu saya dikritik, kita justru bersifat so acuh dengan mendalih, tidak usah mendengar orang lain. Apakah naif jika kita hanya mau mendengar pujian yang enak didengar, tapi langsung menutup telinga ketika ada yang memberi kritik buruk? Nggak naif kok, cuma rasanya aneh aja Kak. Sebenarnya gini, kritik itu bisa kita lihat bukan cuma sekedar eh, siapa yang mengkritik, tapi apa yang menjadi kritikan terhadap kita. Emang agak sulit Kak. Makan minum jamu pahit itu sulit, yang enak itu minum sirup. Sirup kan manis, jauh jamu pahit bahasa kasarnya gitu ya. Nah, kalau kita berbicara eh, ujian, itu kan pengakuan nggak? Nah, pengakuan dalam kacamata basic needs-nya si Abraham Maslow, Kak Ahmad Ismail udah pernah ini belum dijelasin soal pemikiran Abraham Maslow? Abraham Maslow itu ini kayak ngulang-ngulang ya, tapi nggak apa-apa ya, biar kita sadar ya. Maksudnya biar kita sadar, biar kita paham juga semua. Orang itu bisa disebut narsis, pengen dapat pujian doang, kalau dia kebutuhan secara psikologisnya itu udah terpenuhi semua. Misalnya gini, orang bisa menjadi bijak dan tidak disebut sebagai orang yang naif kalau empat hal ini udah terpenuhi: sandangan pangan papan, ya, kemudian dia tidak dalam kondisi yang eh, terancam, aman ya, tidak perang dari konflik. Kemudian dia berelasi, yang keempat itu terakhir dia diakui atau dia di apa dihargai sama orang lain. Nah, pujian itu bentuk penghargaan Kak. Tapi kalau orang yang sudah sering dipuji kemudian dia denial terhadap kritik, berarti dia narsis dan ini berbahaya. Jadi kalau naif atau tidak, ya sebenarnya ya silakan Anda pikirkan sendiri itu naif atau tidak. Tapi kalau dirasa ini mengancam atau tidak, menurut saya ini mengancam. Kalau dia denial terhadap kritik, nggak usah peduli siapa yang mengkritik sebenarnya. Tapi yang harus kita pedulikan adalah apa yang menjadi kritik itu sendiri. Kalau dirasa penting untuk dipikirkan, untuk diperbaiki dan untuk menjadi amunisi buat kita tampil lebih baik, ya dengerin gitu. Tapi kalau misalnya itu sekedar mengkritik dan orang yang mengkritik pun sebenarnya jauh lebih baik dari kita, ya udah nggak usah didengerin. Karena yang menjadi bahaya adalah ketika kita memikirkan apa yang orang lain sampaikan dan itu menjadi bahan bakar buat kita nih, Kak, overthinking berisik di kepala itu juga capek. Dan orang sakit mental itu karena memikirkan apa yang disampaikan orang lain. Yang dipakai itu bukan standar sukses diri kita sendiri, tapi standar sukses orang lain. Yang belum tentu juga orang lain itu bisa apa yang melakukan apa yang kita lakukan gitu. Jadi kalau dilihat dari kacamata Abraham Maslow, sebenarnya kalau kakak itu sebenarnya belum pernah dipuji, kemudian kakak senang, ya wajar untuk penghargaan. Tapi kalau terlalu sering dipuji dan kemudian ngerasa oh biasa aja begitu loh saya, kemudian ketika ada yang mengkritik langsung denial, nah itu nah hati-hati kayak itu masuk ke NPD nanti masuknya gitu. Narcissistic personality disorder. Itu Kak Ahmad ya. Oke, Kak Marsyani. Ya, Bapak, izin. Saya mau memastikan pemahaman saya. Tadi kan Bapak ngejelasin kalau seseorang ketemu mantan dan seseorang itu menonjolkan dirinya untuk dinotis sama mantannya. Apakah selalu berarti dia ingin menarik perhatian atau bisa jadi itu adalah sebagian konsep dari dirinya yang asli? Apakah kita tidak terlalu cepat menilai berdasarkan sudut pandang kita sendiri? Ya, segitu Bapak. Terima kasih. Kamu lagi ngecam diri sendiri ya? Enggak, Bapak. Kamu daerah mana sih namanya Sinurat? Sinurat daerah mana ya? Sumatera Utara, Bapak. Oh, Salam dari Sumatera Utara. Oras. 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 Namboru. Iya, Bapak. Ah,
ini kan soal itu ya, karena apa, power relation itu. Jadi kamu gini, kalau kita sedang, kalau kita ngerasa diri kita berharga, ada nggak ada mantan, kita dandan, ya kan? Kita dandan dan ngerasa kita tuh berharga. Dan apa kalau lagi cewek ya, yang biasa bersolek, kalau cowok cenderung lebih eh bodo amat. Karena cowok ukuran keberhasilan itu bukan cuma soal penampilan. Dan ini ada budaya patriarki yang kemudian itu terbawa sampai ya sampai tua. Jadi orang tuh seakan-akan seperti bersaing. Dan itu ternyata bukan cuma perempuan doang, laki-laki juga merasakan itu. Budaya patriarki itu bahaya sekali. Saya nggak menyalahkan patriarkinya, tapi eh, menggunakan budaya patriarki untuk kepentingan tertentu itu juga menjadi sesuatu yang tidak dibenarkan. Misalnya gini, kalau misalnya Kamar Syani kalau merasa dirinya berharga, dan itu bukan buat orang lain, dan itu buat diri sendiri. Kalau Kamar Syani ternyata dandan karena tahu di situ ada mantan, itu artinya Kamar Syani sedang didominasi sama mantan pacar Kamar Syani. Karena kita berusaha untuk menjadikan diri kita di luar dari apa yang kita biasa lakukan untuk mendapatkan perhatian gitu. Itu yang salah. Karena gini, setiap relasi itu kan ada yang dominan dan ada yang indominan. Ada yang dominan, ada yang didominasi. Sama kok, kalian punya keluarga, punya orang tua juga sama. Bisa jadi yang ibunya lebih galak gitu kan, bapaknya diam aja. Ada juga yang bapaknya dia apa namanya yang lebih dominan, ibunya jadi ngikutin gitu. Itu ada relasi kayak gitu. Cuma yang menjadi pertanyaan itu mereka nerima apa enggak ya? Kalau mereka nerima selesai, it's fine. Yang masalahnya kalau mantan pacar dengan ketemu mantan pacar, ini kan ada istilah yang namanya ya gengsi ya, pride. Nah, bentuk penghargaan itu menjadi terganggu. Kenapa si cowok ini atau si cewek ini ninggalin cowoknya? Atau mungkin cowoknya itu lebih miskin kah? Kemudian ceweknya itu dapat yang lebih tajir, misalnya contohnya ya. Atau si cewek ini ditinggalin karena dia nggak lebih cantik dibanding pacar baru si cowoknya. Ini kan ada bentuk penghargaan yang hilang di sini. Nah, sehingga atas dasar itulah akhirnya orang-orang tuh sering merasa sakit hati. Karena ada apa? Ada sesuatu yang hilang, kan? Bentuk penghargaan itu hilang. Entah dia cekcok karena awalnya apa, kemudian faktanya si cowoknya itu dapet cewek yang lain kok. Kemudian si cewek itu akhirnya ngerasa, oh saya nggak ngerasa berharga. Enggak. Kalau kakak ngerasa berharga, setiap hari kakak berdandan itu buat diri sendiri, bukan buat orang lain. Kalau buat orang lain berarti sedang menyuguhkan orang lain. Kalau kita menyuguhkan orang lain, berarti kita sedang menghamba sama orang lain. Itu kuncinya. Makanya jangan pernah bersolek untuk orang lain. Kalau kita ngerasa berharga, ini buat laki maupun perempuan ya. Kalau kita ngerasa berharga, ya kita layani diri sendiri. Karena itu menjadi kebutuhan kita. Jadi jangan pernah berusaha untuk melayani orang lain, karena di situ kita sedang menghamba kalau kita melayani orang lain. Menghamba itu nggak selalu buruk. Kalau kita ke orang tua, jelas ke orang tua. Gitu. Kalau ke guru atau ke pacar karena dia udah baik, karena kita cinta sama dia, ya nggak apa-apa, itu kan soal penerimaan. Tapi yang salah itu kalau kita masih melayani orang yang nggak mikirin kita, ngapain kita memikirkan orang nggak mikirin kita? Nah, kita harus mikirin diri sendiri lah. Yang nolongin diri kita itu kan diri kita sendiri, gitu. Buat apa memikirkan orang yang sudah meninggalkan kita? Kalau dia beneran care, dia datang ke rumah, minta maaf, bajak balikan. Kalau dia nggak melakukan itu, berarti dia tidak menaruh perhatian atau tidak menganggap penting apa yang kita anggap penting. Karena relasi itu penting. Yang kedua adalah bentuk penghargaan dari dalam relasi itu sendiri juga penting. Gitu, Kak. Jadi jangan pernah menganggap bahwa tentang ada pacar, ada mantan pacar nih, gue dandan yang cantik nih. Tuh, lihat mantan pacarnya nggak lebih cantik dari gue kan? Enggak, lu salah. Lu lagi menghamba sama mantan pacar lu. Dan lu masih ada di bawah
kedua orang itu, di bawah dari pasangan itu. Itu yang harus paham Kak, karena power relation itu real. Setiap hubungan itu pasti ada yang dominan dan pasti ada yang indominan. Nah, ada istilah namanya consonant and dissonant. Konsonan itu dia nerima. Kalau dissonance itu kalau dia udah nggak ngerasa, gua nggak dihargai sebagai seorang pacar gitu, sampai akhirnya dia ngerasa, ya udah kita harus putus. Nah, begitu udah putus, cowoknya atau ceweknya dapetin pasangan baru, dia nggak terima. Nah, ini kan soal penerimaan. Mau terima apa nggak kondisi kayak gitu? Gitu. Makanya kalau nggak mau didominasi, jangan menghamba sama orang. Kalau lu cantik, ya lu cantik buat diri lu sendiri. Kalau orang lain suka karena lu cantik, ya itu karena dia yang suka. Karena gue mampu merawat diri gue sendiri. Bukan karena gue berusaha untuk bikin lu suka. Kalau berusaha untuk menarik perhatian dia, ya seperti yang saya bilang tadi, Anda sedang berusaha atau sedang menghamba ke orang lain. Gitu. Jadi gitu Kak Marsani. Jangan menghamba sama orang lain. Ya, Iya, Bapak. Terima kasih. pengalaman ya. Enggak, Bapak. Iya juga nggak apa-apa. Kalau sebelahnya tuh ada temennya lagi curhat, ya gitu. Atau ada yang mau tanyakan lagi dari yang lain? Udah cukup? Aus bro, cuap-cuap. Oke, saya sudahi ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu ada manfaatnya. Kita sama-sama belajar. Jadi yang belajar bukan cuma teman-teman, saya juga belajar. Saya ngomong begini itu sama seperti saya menceramahi diri sendiri. Jadi seperti orang itu di dalam khutbah Jumat, bertakwalah, mengajak orang-orang untuk bertakwa, terutama diri khotib sendiri. Nah, saya juga melakukan hal yang sama. Sebelum saya ngasih tahu teman-teman buat belajar, saya juga sama, saya lagi belajar. Lebih kenal ke dalam diri sendiri, lebih tahu potensi diri sendiri, kemudian tidak memiliki menjauhkan sifat-sifat yang eh, bisa merendahkan, kemudian juga negatif. Tahu ya negatif tadi apa ya? Mental block itu ngerasa diri nggak mampu, ngerasa diri nggak berguna. Nah itu bahaya banget. Kalau nggak mampu, akuin nggak mampu. Kan bisa minta tolong sama yang mampu. Nggak apa-apa kok, hidup nggak selalu harus jadi Superman. Gitu ya teman-teman ya. Saya ucapin semuanya. Terima kasih. Jujur saya lagi sakit, tapi begitu masuk ke ruang virtual, akhirnya sejam lebih juga. Saya malu abisan tadi ada yang lagi di rumah sakit tetap nge-zoom. Kalau saya udahin cuma gara-gara saya batuk pilek, rasanya kayak cemen banget. Ya, cepat sembuh buat yang lagi sakit. Tadi siapa yang lagi sakit itu? Pokoknya ya sehat terus, urusan lancar, duitnya banyak. Amin. Duit banyak ya. Duit banyak langsung begini-begini itu. Amin, Pak. Amin Karani. Pokoknya sehat semua ya. Kalau ada hal yang mau ditanyakan, monggo feel free WhatsApp aja di grup atau di saya minta maaf kalau di Adlink saya jarang buka karena bukanya di laptop. Jadi kalau mau buka kemudian ngirim pesan silakan ke pesan WhatsApp juga nggak apa-apa. Saya bebas kok. Atau kalau mau ke DM ke IG juga boleh. Namanya sama Rifki Fazali. Kita promosi ya. Oke, saya pamit. Udah pagi itu Kaputu di sana. Udah jam 2 ya? Jam 2 ya? Setengah 2. Setengah satu, Pak. Setengah satu malam. Begadang dia. Besok kerja lagi loh. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Yang belum isi absen, silakan isi absen. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Terima kasih, Bapak. Pak. Terima kasih, Bapak.